Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Restu Eka Pramesti dengan NBI 14622000220. Saya jurusan Teknik Informatika dari Universitas 17 Agustus dengan mata kuliah Sistem Jaringan Komputer. Kali ini saya akan mengerjakan video tutorial pembuatan OSPF VLSM untuk tugas penilaian akhir semester. Baik, mari kita masuk ke Cisco Packet Tracer terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan tabel VLSM-nya di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu kita akan masuk pada soal. Nah, di sini di soal ini diketahui ada 6 departemen, mulai dari departemen marketing, departemen produksi, departemen logistik, departemen keuangan, dan departemen IT serta direksi dengan kebutuhan jumlah PC yang berbeda-beda. Nah, untuk basic IP-nya menggunakan 172.16.71.0. Untuk hardware penghubungnya disediakan 6 switch hub dan 6 router tanpa server. Dan topologinya tidak diperbolehkan untuk ring. Baik, untuk proses pengerjaannya ada beberapa aturan. Yang pertama, kita tentunya harus menghitung tabel VLSM-nya. Terus kita disuruh tentukan prefix atau subnet mask pada masing-masing departemen. Terus yang ketiga itu setiap departemen itu kita disuruh cuma mewakili 3 PC, jadi tidak semua PC. Jadi cukup perwakilan saja setiap departemen. Jadi untuk totalnya ada sekitar 18 PC. Untuk routernya menggunakan setting OSPF karena tadi OSPF VLSM. Nah, yang terakhir setiap PC dalam satu hub itu kita menggunakan salah satu saja PC. Nah, semisal saya ini kan NBI-nya 2 digit terakhir seperti yang poin nomor 5 itu yakni angka 20, maka punya saya tuh masuk ke departemen produksi. Nah, kenapa kok masuk departemen produksi dan bukan departemen marketing? Soalnya VLSM sendiri itu progres cara penghitungannya itu kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Setelah itu nanti kita akan masuk ke tabel Excel-nya. Nah, jadi seperti yang saya perlihatkan, saya sudah menyiapkannya. Nah, jadi kita urutkan terlebih dahulu mulai dari yang terbesar itu kan departemen produksi. Terus mengikuti logistik, marketing, keuangan, IT, dan direksi. Nah, setelah kita tahu, setelah kita tahu apa host-hostnya urut dari yang terbesar dan yang terkecil, kita mulai mencari kapasitasnya. Saya sarankan lebih baik kapasitasnya jangan terlalu mepet dengan jumlah hostnya atau jumlah PC yang diperlukan. Karena takutnya jika suatu hari bakal ada pertambahan PC, jadi alangkah baiknya jika kita kasih kapasitas yang lebih besar daripada jumlah hostnya. Nah, untuk departemen produksi sendiri, untuk rumusnya itu kita pakai rumus 2 pangkat Y min 2. Kita hitungnya itu nilai. Nah, Y itu sendiri itu bernilai 0. Jadi kalau semisal kita membutuhkan ini
pangkatnya 64, maka kita perlu jumlah nolnya ada 6 buah. Jadi 2 pangkat 6. Jadi kita pakai ini prefix yang 26. Sama halnya dengan departemen logistik, saya menggunakan 2 pangkat 6, untuk marketingnya 2 pangkat 5, keuangannya 2 pangkat 4, IT dan direksinya juga 2 pangkat 4. Untuk prefixnya sendiri, produksi sama logistik itu /26, marketing sendiri 27, terus departemen keuangan, IT dan direksi pakai /28. Untuk subnet masknya sendiri, saya bacakan dari dot yang terakhir. Untuk /26 itu pakai dot 192, terus yang /27 kita pakai dot 224, terus untuk slash yang 28 itu kita pakai 240. Nah, di sisi lain kita juga perlu wildcard. Wildcard ini sendiri nanti berfungsi untuk perhitungan untuk setting OSPF-nya. Jadi wildcard itu ibaratnya seperti ini. Jika subnet mask itu 111.111 dan seterusnya, nah wildcard ini kita balik dari subnet masknya. Yang awalnya 1 nanti berubah jadi 0. Jadi itulah mengapa itu subnet masknya itu benar-benar berpengaruh. Jadi untuk wildcardnya /26 sendiri itu kita pakai yang blok terakhir dot 63, terus untuk /27 itu dot 31, nah untuk slash yang 28 itu pakai dot 15. Nah, terus kita masuk ke net ID. Jadi setelah kita tahu kapasitasnya, nah kita bisa memperkirakan IP mana saja yang masuk departemen produksi, logistik, dan marketing. Jadi nanti pertama itu kita buat perhitungan ini. Nah, hitung-hitungannya itu dari kapasitas ya. Jadi kita mulai dari 0, terus kita masuk ke departemen produksi kan 64. Nah, untuk departemen selanjutnya, kita tinggal tambahkan 64 tadi dengan departemen selanjutnya. Jadi 64 ditambah 64 jadi 128. Terus 128 nanti kita tambahkan departemen berikutnya 32 jadi 160. Terus tambahkan lagi dengan departemen berikutnya 16 jadi 176. Departemen berikutnya juga ditambah 16 jadi 192. Departemen berikutnya yang terakhir kita tambahkan 16 jadi 208. Nah, untuk net ID-nya kita mengikuti perhitungan yang tadi. Jadi yang pertama itu 0, terus kedua itu nanti dot 64, dot 1 dot 128, dot 160, dot 176, dot 192. Nah, untuk IP awalnya kita mengikuti setelah net ID. Nah, untuk nentuin IP akhirnya biar kita nggak bingung, karena ini sebenarnya tuh saling sambung kan dengan departemen berikutnya. Jadi kita mulai hitung broadcastnya dulu. Nah, broadcastnya itu sebelum net ID. Jadi kalau net ID berikutnya itu 64, maka sebelumnya itu berarti broadcastnya itu 63. Nah, IP akhirnya juga begitu. Kalau broadcastnya 63, maka sebelum 63 kita ambil 62. Jadi untuk mempermudahkan agar kita bisa menentukan mana net ID, IP awal, IP akhir, dan broadcast. Gitu. Baik, kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi kurang lebih seperti ini topologi yang akan kita buat nanti. Nah, biar saya perjelas lagi untuk areanya seperti ini. Jadi pertama kita buat topologinya dulu. Kita susun dulu mulai dari router 0 sampai router 5. Karena tadi yang diperlukan itu 6 router ya. Jadi 0 sampai 5 gitu. Setelah itu untuk menampilkan nama arah kabel, kita bisa klik atas option, kemudian preference, kemudian kita klik always support label in logical workspace. Nah,
kita susun switch-nya juga. Switch-nya juga 6 buah ya. Terus kita susun PC-nya. PC-nya setiap departemen itu ada 3. Nah, untuk PC 0 ini saya rubah ke nama saya, PC Amanda, untuk memudahkan tadi poin yang kelima. Karena karena NBI saya 2 digit terakhir itu masuk ke departemen pertama. Karena angka 20 ya. Terus kita susun semua mulai dari departemen awal sampai departemen terakhir. Kemudian setelah kita susun, kita percepat ya untuk penataannya agar tidak memakan banyak waktu. Kemudian mulai melakukan pemasangan kabel. Nah, ini pemasangan kabel ini kita nggak bisa asal memasang kabel ya, karena belum tentu kabel antara PC ke router itu sama dengan PC ke switch. Kalau kita samakan, nanti otomatis mereka nggak bisa, jadi kabelnya nanti bakal merah. Nah, untuk pertama itu yang paling mudah, biar mudah diingat, saya itu masangnya itu dari router ke switch terlebih dahulu. Nah, router ke switch itu pakai kabel straight. Nah, ini semua PC ke router itu saya pakai FA 0/0. Semua PC ke router, router ke switch semuanya sambungan kabelnya itu dari FA 0/0 untuk mempermudahkan mengingatnya. Jadi saya dahulukan itu. Nah, untuk switch ke router saya pakai FA 0/1 dan seterusnya. Jadi yang router ke switch itu saya pakai urutan kabel yang pertama, biar mudah diingat gitu loh. Nah, tapi sebelum itu, untuk router 2-nya kita setting dulu untuk portnya, karena portnya masih kurang. Jadi kita klik aja router 2, terus kita matiin dulu tombol powernya, terus kita ganti portnya itu dengan port serial, karena nanti router ke router saya pakai kabel serial gitu. Nah, untuk router 3 juga sama, kita lakukan hal yang sama. Nah, setelah udah selesai portnya, jangan lupa dihidupin ya, karena kalau kita lupa nanti nggak bisa di setting ya. Nah, baik, untuk mempermudahkan mengingat ya, nanti saya hubungkan router bagian tengah dulu, router 2 sama router 3. Nanti mereka pakai sama-sama pakai serial 2-nya untuk terhubung antara 2 dan 3. Router 2 dan 3. Terus untuk router 0, router 1 itu bakal ngikutin. Nanti router 0 itu kita pakaikan serial 3, router 1-nya kita pakaikan serial 4. Sama halnya dengan router 4 dan 5. Nanti router 4 dan 5-nya itu kita pakai serial 3 dan 4. Nah, untuk router 01 kita hubungkan ke router 2. Untuk router 4 dan 5 kita hubungkan ke router 3. Nah, untuk port serialnya router 0, 1, 4 dan 5 kita sama-sama pakai serial 2 semua. Pakai serial 2 semua. Nah, sebelum itu seperti ini susunan IP router saya. Jadi saya untuk nyambungkan router ke router. Nah, untuk IP address yang terhubung antara router ke router, saya pakai perhitungan yang di luar VLSM untuk memudahkan. Jadi untuk semua router itu kita pakai /24 semua. Nah, untuk perhitungannya itu kita pakai kelipatan 5. Jadi untuk router 0 ke 2 kita pakai 5,
Terus untuk router 1 ke 2 itu kita pakai 10, router 2 ke 3 kita pakai 15, 3 ke 4 kita pakai 20, 3 ke 5 kita pakai 25. Nah, untuk slashnya kita pakai slash 24 semuanya. Nah, untuk default gateway-nya nanti untuk PC jelas kita pakai, buat default gateway-nya kita pakai IP awal. Jadi untuk mempermudahkan. Nah, untuk IP PC sendiri tinggal mengikuti setelah IP awal seperti itu dan seterusnya. Setelah itu kita lanjut menghubungkan switch ke PC. Jadi tinggal ngikutin aja ya. Untuk PC Amanda 12 kita pakai FA 1/1, 2/1, 3/1 dan seterusnya. Dan kalau semisal portnya kurang di switch, kita tinggal tambahi. Kita percepat terlebih dahulu ya biar nggak memakan waktu. Nah, jadi seperti ini topologi yang saya buat ya. Baik, sebelum itu pertama, setelah sudah selesai ya topologinya, kita kasih label penamaan di dekat ini. Kalau semisal antar serial ya, antar router 0 ke router 2. Nah, ini untuk penamaan IP address-nya biar tidak bingung. Jadi kita kasih nama dan juga jangan lupa slash-nya. Jadi kita tahu nanti kabel ini ke ini, kabel antara router 0 ke router 1 itu kita pakai IP address mana. Nah, kalau nggak kita kasih penamaan seperti itu, kita bakal bingung. Ini pakai pakai IP address yang mana gitu. Walaupun sudah ada tabelnya ya, kalau nggak dikasih penjelasan juga tetap bingung sih. Jadi mending dikasih penjelasan biar runtut. Nah, untuk PC-nya tentu saja juga dikasih itu ya penjelasan ya. Nah, untuk setiap departemen juga kita kasih net ID ini untuk setting OSPF-nya nanti. Sebelum itu kita rapikan dulu biar rapi ya. Untuk penamaan dan perapiannya kita percepat ya biar tidak memakan waktu. Nah, setelah itu kita kasih kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini fungsinya untuk menandai. Nah, menandai ini tuh masuk area mana, ini masuk departemen mana gitu. Jadi yang pertama itu kita kasih kotak warna hijau di tengah-tengah untuk router 2 dan router 3. Kenapa router 2 dan 3? Karena di situ nanti bakal saya kasih area 0. Nah, area 0 sendiri itu dalam setting OSPF setelah saya amati ya, itu definisinya itu bagaimana caranya area 0 itu menjangkau semua area. Karena saya berulang kali mencoba ya, itu agak susah gitu, jadi error terus. Jadi akhirnya saya buat kesimpulan sendiri. Jadi gimana caranya area 0 itu menjangkau semua area. Jadi untuk area 0-nya saya buat dua router. Di dua router itu bakal pakai area 0. Nah, terus untuk router 0 saya menggunakan area 1. Nah, untuk router satunya saya menggunakan area 2. Untuk router 4 pakai area 3 dan router 5-nya pakai area 4.
Dan jangan lupa untuk dikasih penamaan areanya biar tidak bingung. Nah, kita juga kasih kotak juga buat departemennya. Nah, untuk departemennya itu jangan lupa dikasih penjelasan ini tuh departemen mana, terus slash berapa, dan jangan lupa wildcard-nya biar lebih jelas dan terperinci. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu ya biar rapi. Baik ya, sudah rapi semua, nggak ada yang berantakan. Oke, terus pertama itu kita masukkan, kita ini. Terus selanjutnya kita setting ini PC-nya. Jadi kita masukkan semua PC-nya semua IP address-nya ke dalam PC. Nah, untuk PC Amanda kita pakai .20, default gateway-nya pakai 1. Nah, kenapa .1? Soalnya itu tadi kita pakai IP awal untuk semua default gateway-nya untuk mempermudahkan ya. Jadi kita setting satu-satu, kita masukkan satu-satu. Nah, untuk ini untuk mengisikan itu kita klik aja PC, terus kita masuk ke ini desktop. Terus habis masuk ke desktop, kita masuk ke yang paling ujung atas kiri itu. Kita klik IP konfigurasi dan tinggal masukin aja. Nah, untuk kita masukin ke IPv4 ya. Terus jangan lupa static ya. Jangan DHCP. Nah, untuk subnet masknya sendiri tadi kan sudah tertera tadi kan. Untuk /26 kita pakai 192 dan seterusnya. Dan untuk PC dengan nama saya kasih sedikit pembeda untuk pengerjaan poin nomor 5 tadi. Untuk pengisian IP address PC kita percepat ya biar tidak makan waktu. Baik, setelah semua PC diisi, sekarang kita mulai mengisi IP pada router. Nah, untuk IP pada router sendiri, kan saya kasih penamaannya .0 semua kan. Nah, untuk ini kita pakai dot setelah 0. Jadi nanti kita gimana caranya itu kita pakai ini. Satu kabel itu yang terhubung itu antara router 0 ke 2 atau router 1 ke 2. Nah, itu kita pakai nanti yang ujung-ujung antara .1 atau .2. Pokoknya urut. .2 atau .3 juga tidak apa-apa. Dan seterusnya. Nah, ini untuk router ini sendiri. Untuk .1-nya itu nanti saya berpusat di router 2. Jadi nanti .1. Terus untuk router 3-nya nanti untuk arah ke router 2 saya pakai .2. Untuk ngarah ke router 4 dan router 5 nanti saya pakai .1. Nah, dan sebaliknya kalau mereka udah ditempatkan di .11 sama .2. Nah, sisanya untuk router 0, router 1 untuk mengarah ke router 2 tadi kita pakai .2. Sama halnya dengan router 4 dan router 5. Nah, untuk pengisian routernya kita masuk aja ke config.
masuk ke sambungan kabel yang terhubung tadi. Nah, fase Ethernet 0/0 itu yang mengarah ke switch. Jadi kita masukkan default gateway-nya tadi. Yang di PC tadi kan ada default gateway. Yang terakhir itu .1, .64 dan seterusnya itu. Jadi itu kita masukkan untuk identitas setiap departemen. Untuk subnet masknya kita ngikut aja, kalau /26 berarti pakai .192. Nah, terus kita masuk ke serial 2-nya. Nah, untuk router 0 itu kan kita cuma perlu nyeting di FA 0/0 sama serial 2/0. Sama halnya dengan router 1, 4 dan 5. Nah, untuk router 2 dan 3 ini lebih banyak ya. Jadi nanti bakal menghitung bakal masukin IP address yang ngarah ke departemen sendiri, yang ngarah ke router 0, router 1, dan router 3. Sama halnya dengan router 3. Nanti router 3 juga ngarah ke router 2, terus departemennya sendiri ngarah ke router 4 dan 5. Gitu. Baik, kita percepat dulu biar nggak memakan banyak waktu ya untuk pengisian IP address-nya. Setelah kita setting semua, habis ke setting semua, kita sudah masukin semua IP address-nya. Nah, setelah itu kita mulai setting OSPF-nya. OSPF-nya ya. Nah, pertama itu saya saya kan untuk settingnya kita masuk ke router ini yang sambungan kabelnya lebih banyak. Jadi saya setting ke router 2 dan router 3 dulu. Nah, untuk mengecek apakah kita benar masukin FA 0/0-nya atau serial 2, 3, 4 dan seterusnya, tinggal arahkan kursor saja ke router, nanti bakal keluar itu kayak kayak penjelasan gitu ya. Jadi kalau dilihat ini seharusnya udah bener gitu. Nah, terus kita masuk ke router 2. Nah, gini, sebenarnya kalau kita pertama kali setting itu bakal keluar kayak pilihan ya, no atau yes. Terus bakal keluar router. Nah, nanti router kurang lebih dari. Nah, kalau posisi itu nanti kita klik enable aja, terus kita enter, kita masuk ke config, ketikkan aja config D terus enter. Nah, kalau udah dalam posisi itu kita bakal klik router OSPF 1. Nah, kalau di kasus punya saya ini tadi, karena posisi tadi kita ngisi IP router, jadi kita itu posisinya itu masih masuk ke konfigurasi buat masukin IP router tadi. Jadi kita exit keluar dulu. Terus kalau udah keluar, kita masuk lagi ke router OSPF 1. Nah, untuk ini settingnya, kita ketikkan aja net, terus IP address net ID ini tujuan. Jadi kalau semisal ini yang router 2 ini kita lari ke departemen dulu. Jadi kita ketikkan aja ini IP address net ID, terus diikuti dengan wildcard tadi, terus diikuti dengan areanya, diikuti dengan jumlah areanya, maksudnya masuk area mana gitu. Nah, berhubung area 2 ini masuk area 0 untuk departemennya, jadi kita ketik aja area 0.
terus enter ya. Kemudian kita nanti bakal masuk ini ke router 3. Jadi tinggal kita ketikkan aja net ID router 3-nya. Maksudnya IP address yang terhubung ke router 3 tadi. Oh sebentar, maaf ya. Oh ya, baik. Untuk selanjutnya kan kita tadi masuk ke ini router yang kabelnya terhubung dengan router 3. Jadi kita ketikkan aja IP netnya, terus diikuti dengan wildcard-nya, terus itu masuk area 0. Kemudian enter, terus kita masuk ke ini kabel yang terhubung ke router 0. Nah, kabel yang terhubung dengan router 0 itu kan 5.5.5.0 kan. Nah, itu kita ketikkan diikuti dengan wildcard-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, router 0 itu masuk area 1. Jadi kita ketikkan aja area 1, terus enter. Kita ketikkan IP address yang terhubung ke router 1. Nah, areanya pakai area 2. Terus enter. Selanjutnya itu kita masuk ke setting router yang ketiga. Sama kayak tadi. Jadi enter dulu ya, kita keluar dulu exit, terus ketikkan router OSPF 1. Nah, terus kita masuk ke ini net kabel. Yang pertama itu kita masuk ke ini, ke departemen dulu. Kabelnya yang terhubung ke departemen. Habis itu kita masuk ke ini kabel yang terhubung ke router 4. Nah, habis router keempat ini kita pakai area 3. Terus kita masuk ke router 5. Router 5 ini kita pakai area 4. Nah, setelah itu kita masuk ke router 2, kabel yang terhubung ke router 2. Nah, jadi kita ketikkan aja. Nah, ini tadi masuk area 0. Nah, tapi sebelum di enter, terus enter. Habis itu kita tunggu dulu. Tunggu beberapa menit ya. Nah, alasan menunggu, ini kan udah muncul nih. Nah, alasan saya suruh menunggu itu soalnya kalau udah keluaran notifikasi begini, itu artinya router 3 dan router 2 itu mereka udah saling terhubung gitu. Terus kita masuk ke router 0. Nah, router 0 ini settingnya itu cuma 2 ya, yaitu router yang terhubung ke departemen, IP router yang terhubung ke departemen, terus IP router yang terhubung ke router sebelahnya gitu. Nah, ini sama-sama pakai area 1 ya, karena tadi di router 2 kita pakai area 1. Nah, sama halnya dengan router 3 tadi, kita tunggu sebentar aja. Nah, kalau udah keluar notifikasi seperti itu, berarti router 0 kedua udah saling terhubung, sudah saling terkoneksi. Sama halnya dengan router-router berikutnya. Terus kita masuk ke router 1, area 2. Nah, tinggal ditunggu aja, kita ketikkan. Terus kalau udah terhubung, terus kita masuk ke router 3. Router 4 maksudnya. Router 4 ini kita pakai area 3. Cara settingnya juga sama kayak router 0, 2. Router 4 dan 5 juga sama halnya, tapi nanti untuk areanya berbeda ya. Area untuk router 4 itu 3, router 5 itu 4. Nah, tinggal ditunggu aja, terus bakal keluar notifikasi kayak gini. Nah, tinggal setting satu router lagi ya. Jadi ketikkan aja sesuai ini net yang terhubung ke kabel ini.
kabel departemen sama kabel ke router router sampingnya maksudnya. Nah mereka ini terhubung, tapi sebelum itu dicek dulu ke router 2. Nah router 2 juga bakal keluar notifikasinya, jadi sama-sama mengirimkan kalau mereka udah terhubung gitu ya. Nah mereka ini udah terhubung semua ya. Nah untuk tester awal saya menggunakan ini yang kayak kirim pesan itu. Jadi saya kirimkan ke departemen produksi, ke ruang direksi. Nah untuk awal-awal memang in progress, jelas violet. Jadi masih ibaratnya ya, masih menyesuaikan. Nah untuk percobaan kedua ini, nah jelas berhasil. Kenapa berhasil? Soalnya gini, kalau semisal violetnya sampai 3 kali atau 4 kali, nah itu berarti ada beberapa yang salah. Nah kalau emang berhasil, cukup 2 kali aja bakal successful. Jadi nanti kalau kita mau kirim pesan ke PC berseberangan atau PC tetangga atau sebelah, memang pertama kali itu emang violet, jadi masih memproses intinya gitu. Nah untuk tester berikutnya saya masukkan ini departemen logistik ke produksi. Langsung sukses ya. Terus masuk ke departemen produksi, ke departemen IT. Ini violet. Mungkin pertama kali ya, seperti yang saya bilang tadi. Terus kita coba lagi, ya udah sukses. Terus departemen ini ke departemen atas, departemen bawah ya. Nah masih violet, terus dicoba udah sukses, berarti semua udah berhasil. Nah ini untuk percobaan berikutnya, udah sukses. Nah terus ini, kita lihat ini perjalanan suratnya. Dari kita klik aja simulation, terus kita hidupin. Nah ini kita bisa lihat jadi dia jalan ke switch dulu, terus nunggu jalan ke router 0, terus lanjut ke router 2 tadi, terus masuk router 3. Nah terus habis itu masuk ke router 5. Nah habis itu masuk ke switch ya, terus masuk ke nih PC 17. Udah, jadi seperti itu perjalanan kirim pesannya. Terus kita mastiin simulationnya ya. Jadi seperti itu tadi proses pembuatan setting OSPF dan VSLM-nya. Baik, terima kasih banyak bagi para audien yang sudah mendengarkan dan menyimak apa yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau tadi perkataan yang kurang jelas atau belepotan, karena saya dalam tahap belajar, jadi masih belum bisa bicara dengan stabil, jadi sedikit agak terbata-bata untuk itu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk dosen pengampu saya, Pak Anang Pranomo, dan juga pada kampus saya Universitas 17 Agustus. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.